Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang. Di sini juga kami menyapa rekan-rekan masyarakat umum, juga terkhusus daripada mahasiswa yang ada di channel YouTube ini mungkin ya, karena akan diupload di channel YouTube. Rekan-rekan mahasiswa dari Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kuningan, rekan-rekan mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Kuningan, dan juga mitra kami rekan-rekan mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini tentunya kami akan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang mengenai kaitannya dengan mata kuliah psikologi pendidikan, yang dalam hal ini adalah mengambil tema yang akan kita bahas, yaitu tentang psikologi perkembangan. Tentu kami di sini sudah ada beberapa rekan kami dari dosen Humbes PG PAUD yang menemani, yang akan sharing ilmunya, akan mengeluarkan ide dan gagasan-gagasannya mengenai psikologi perkembangan. Di sini di sebelah kiri kami ada rekan kami, Bunda Citra. Gimana Bunda Citra? Sehat? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Iya. Senyum terus ya, senyumnya terus. Harus ya. Lalu di sini ada Bunda Nika Ya. yang semakin langsing. Terima kasih Bapak. Bunda Nika juga ini adalah dosen Humbes PG PAUD yang sudah cukup lama ya. Di sini juga sebelah Bunda Nika ada Bunda Mira, Bunda Mira Mayasaro MPD. Di mana Bunda Mira? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, Semangat. kita di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita di sini bisa melakukan bincang-bincang mengenai psikologi pendidikan, atau di dalamnya adalah di sini temanya adalah tentang perkembangan peserta didik gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin saya akan memberikan prolog gitu ya. Kalau seorang guru itu harus minimal menguasai 3 bagian gitu ya. Yang pertama adalah pedagogiknya gitu ya. Yang kedua tentang psikologi pendidikan, yang di dalamnya juga adalah tentang bagaimana perkembangan peserta didik yang akan kita bahas hari ini. Lalu yang ketiga adalah tentang neuroscience gitu ya. Bagaimana cara kerja otak dalam menerima, memproses dan menyimpan memori informasi yang dapat dari luar sana. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik gitu ya. Jadi satu hal yang menarik gitu ya, bicara soal perkembangan peserta didik ya, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa di PG PAUD dan PGSD, karena peserta didik di PG PAUD dan PGSD itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, masih tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga seyogianya guru-guru PG PAUD dan PGSD itu memahami tentang psikologi perkembangan, memahami tentang psikologi pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita sadari semua gitu ya, guru PAUD, guru SD memahami tentang psikologi perkembangan. Nah, di sini mungkin saya akan pendapatnya dari Bunda Nika gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik itu seperti apa sih Bunda Nika gitu ya, yang mungkin Bunda Nika sebagai dosen sering menganalisis gitu ya di lapangan ya, di sekolah-sekolah ya, baik itu secara individu maupun mungkin dibantu dengan rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Bagaimana Bunda Nika tentang perkembangan peserta didik itu? Iya, baik. Terima kasih Pak David. Paling begini ya Pak, ngomong-ngomong tentang perkembangan peserta didik gitu ya. Jadi kita yang akan kita lihat dari perkembangan tersebut itu yang pertama adalah karakteristiknya mungkin ya. Jadi bagaimana sih kita untuk mengajarnya gitu ya, bagaimana kita memberikan pembelajaran yang tepat gitu ya untuk peserta didik kita. Jadi kita harus melihat dulu karakteristik mereka tuh seperti apa. Kemudian setelah melihat karakteristik tersebut, kita bisa melihat bagaimana sih pola pengajaran kita, bagaimana kita akan memberikan pengajaran gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menyesuaikan hal tersebut, maka akan metode-metode itu akan mengalir dengan sendirinya, akan melihat metode yang tepat gitu ya untuk peserta didik kita. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi melihat karakteristik perkembangan anak itu sendiri seperti itu ya. Tentunya kan kalau melihat daripada karakteristik perkembangan anak itu kan misalnya anak itu sangat responsif gitu ya. Untuk anak usia dini itu sangat responsif terhadap apa yang diberikan oleh guru ya. Walaupun mungkin titik fokusnya tidak terlalu lama, tapi anak itu senang gitu ya.
ketika diberikan hal-hal yang baru, penjelasan-penjelasan baru melalui kegiatan-kegiatan, anak itu biasanya sangat terbuka gitu ya, sangat punya rasa penasaran yang tinggi. Mungkin ada pendapat yang ditambahkan dari Bunda Mira gitu ya tentang tadi ada karakteristik, lalu mungkin yang kedua mungkin ada tahapan perkembangannya atau seperti apa Bunda Mira? Ya mungkin kita sebagai seorang pendidik ya, Pak Erik, Bu Citra dan Monika, selain tadi apa yang disampaikan Monika, mungkin kita juga sebagai seorang pendidik itu harus paham betul, tahu misalnya latar belakang peserta didik tersebut gitu ya. Jadi kita sebagai misalnya kita dosen mengarahkan kepada mahasiswa kita, calon-calon guru, bahwa tugas kita itu selain mengajar, transfer ilmu, kita juga harus paham bahwa akan karakteristik peserta didik tersebut. Kita harus paham latar belakang mereka, kemudian pola asuh di keluarganya bagaimana, kemudian cara belajar mereka itu bagaimana, sehingga itu akan memudahkan kita sebagai seorang pendidik mengemas pembelajaran itu bagaimana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena peserta didik itu kan unik gitu ya, macam-macam karakternya. Seperti itu mungkin. Ya tadi dari Bunda Mira itu kan perkembangan peserta itu tidak terlepas daripada background orang tua gitu ya. Nah ini saya ingin tahu pendapatnya dari Bunda Citra sebagai ahli bimbingan konseling gitu ya. Jadi seberapa besar gitu ya pengaruh daripada background orang tua? Mungkin kita bisa melihat ada background orang tua, misalnya dilihat dari status ekonomi kah, atau mungkin status tingkat pendidikannya, ada orang tuanya yang sudah sarjana atau yang tidak sarjana gitu. Itu bagaimana Bu Citra ya dalam pengaruhnya ya, misalnya dari status ekonomi orang tua atau tingkat pendidikan terhadap perkembangan anak itu sendiri seperti apa Bu pengaruhnya gitu menurut kajian-kajian Bunda Citra dalam ilmu bimbingan konseling seperti itu, bagaimana Bunda? Oke, ini permasalahan yang sangat banyak disoroti di kalangan sekolah gitu. Apalagi kan kalau misalnya PAUD dan SD itu tidak ada guru BK, jadi semua terserah pada guru masing-masing gitu. Jadi kudu segala bisa gitu kan. Jadi guru kelas ini gitu ya, yang tadi kata Bu Mira gitu, kita harus tahu background keluarga gitu, dengan latar belakang keluarga, latar belakang orang tua yang ini orang tua tuh beda-beda. Ada yang misalnya orang tuanya dari pendidikan misalnya, sederhananya saja ketika orang tua yang tidak tahu tentang pendidikan memaksakan anak untuk belajar calistung. Nah ini salah satu yang sangat pelik ya di kita ya, maksudnya ketika guru PAUD dipaksa oleh orang tua, rata-rata curhatnya gitu, Bu kita tuh sebenarnya nggak mau nih, nggak mau untuk ngajarin calistung gitu, nggak ada dalam kurikulum kita calistung gitu, kita tuh dimarahin sama asesor nih kalau ngajarin calistung gitu kan, tapi orang tua tuh maksa sampai ngeleskeun, ngeles di lesin gitu kan. Jadi mau nggak mau kita nurut gitu kan. Nah itu hal sederhana kan, maksudnya hal yang sangat terlihat jelas gitu ya. Yang pertama ketika orang tuanya yang kurang paham tentang pendidikan gitu ya, latar belakangnya, punten misalnya latar belakangnya SD gitu ya, orang tua pendidikannya SD, terus dengan ekonomi yang biasa aja, yang melihat anak tuh hanya sekedar dari akademik gitu kan. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ketika misalnya orang tuanya yang tadi latar belakangnya kayak misalnya teman-teman yang udah tahu, udah paham kalau calistung itu adanya di SD, belajarnya di SD gitu kan. Ketika proses belajar di SD, ketika TK atau PAUD, kita bukan membiarkan ya, terserah anak-anak kita gitu, stimulasinya saja gitu kan. Terkadang yang tadi yang saya bilang perkembangan peserta didik yang stimulasinya yang tidak terarah dari PAUD, malahan langsung loncat ke calistung gitu ya. Padahal banyak stimulasi yang lain untuk menulis ya istilahnya begitu ya Monika ya, Bu Mira ya, di asesor itu menulis gitu kan, itu tidak terlewati. Akhirnya nanti pas fase anak tumbuh di SMP atau SD akhir atau SMP, ada fase yang jenuh, kejenuhan gitu Pak. Jadi yang disoroti kita itu, jadi guru PAUD dipaksa untuk mengajarkan calistung gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mungkin untuk pengenalan ke orang tua juga ya, menambah wawasan orang tua ya, yang namanya kemampuan membaca itu tentu kan dipengaruhi oleh kematangan mental kognitif gitu ya.
mental kognitif anak, atau mungkin kalau di dalam istilah Maria Montessori itu adalah masa peka gitu ya. Masa pekanya itu muncul kapan gitu ya. Kalau kita pahami juga kan kalau di amati gitu, setiap individu anak itu beda-beda gitu ya. Kemampuan membaca itu ada yang setelah lulus TK baru bisa baca, ada yang menjelang semester 1 selesai di SD baru bisa baca, ada yang semester 2 di SD baru bisa baca, bahkan mungkin ada yang sudah kelas 2 baru bisa benar-benar membaca secara lancar. Nah ini juga tidak dipaksakan gitu ya, karena kematangan mental kognitif tiap individu anak itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Sebenarnya hal itu seperti itu. Nah itu mungkin yang harus kita pahami atau mungkin diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa atau mungkin ibu-ibu atau orang tua pada umumnya di masyarakat umum. Nah mungkin ke hal pembahasan berikutnya itu, kalau di Islam itu kan katanya kalau berbicara perkembangan peserta didik gitu ya, harus dipersiapkan itu jauh-jauh hari gitu ya. Bahkan bukan hanya ketika setelah lahir kan, bahkan sebelum menikah gitu ya. Salah satu upaya mungkin untuk mempersiapkan anak yang cerdas, yang bagus itu kalau di Islam itu semenjak mencari calon pasangan hidup gitu. Bahkan ketika sudah menikah, di dalam masa usia kandungan gitu ya, kehamilan ibu juga sudah harus dipersiapkan bagaimana anak itu berkembang dengan baik di dalam janin seperti itu. Nah mungkin dari siapa dulu atau siapa saja bebas lah gitu ya. Jadi di dalam peranatal itu ya, dalam kandungan itu bagaimana sih Bu yang kita harus persiapkan untuk menciptakan peserta didik yang perkembangannya itu bagus gitu, seperti apa? Iya sebenarnya memang masa pendidikan itu kan seumur hidup ya. Sebelum lahir juga sudah ada begitu ya pendidikannya. Ya saya gitu ya pribadi sebagai seorang ibu itu, karena memang sebaiknya itu dari awal kelahiran atau masa prenatal itu pendidikan itu sudah ada. Mulai dari kita mengenalkan apa yang kita lakukan sekarang, misalnya nak ini bunda lagi perjalanan nih ke kampus, kita naik apa sayang? Wah kita naik motor ke kampusnya begitu ya. Nah itu adalah pengenalan-pengenalan yang sejak dini harus kita kenalkan karena ke anak kita, ke janin kita begitu ya. Itu sebagai upaya untuk peningkatan kognitif anak kita begitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi mengajak anak berbicara ketika masih dalam kandungan itu adalah salah satu teknik begitu ya untuk mencerdaskan lah gitu ya, untuk menyiapkan supaya anak didik kita berkembang sesuai dengan usianya, berkembang sesuai harapan kita begitu ya. Kemudian dari setiap usia mulai dari 0 bulan sampai ke 9 bulan terus saja kita ajak komunikasi sampai ada interaksi gitu ya, ada interaksi antara kita dengan anak kita atau janin kita begitu, dengan apa ya, adanya sendulan gitu ya dari perut gitu ya, biasanya ada getaran cinta gitu ya apa disebutnya gitu ya, karena itu adalah sebuah respon Pak ternyata. Oh itu adalah sebuah respon dari janin yang kita kandung. Nah, itu salah satu triknya, salah satu alasan atau salah satu cara supaya kita meningkatkan kognitif anak kita begitu ya. Begitu mungkin ya Pak ya, yang saya alami gitu ya. Bahkan kalau kita banyak bicara oleh ahli-ahli agama gitu ya, kenapa ada banyak yang sudah baru 7 tahun sudah habis Quran gitu ternyata katanya karena ibunya juga sudah habis. Jadi ketika anak itu di dalam kandungan lalu ibunya selalu murojaah gitu ya, membacakan hafalan ayat Al-Quran, itu anak itu apa ya, terkoneksi gitu ya, untuk sama-sama membaca, menghafal Al-Quran seperti itu. Mungkin itu kalau pendekatan agama. Tentu kita sebagai seorang yang religius ya, kita percayalah tentang hal-hal seperti itu ya, hal-hal seperti itu yang kalau kita diilmiahkan juga akan bisa ketemu sih sebenarnya. Kalau secara pendekatan ilmiah itu pasti akan ketemu gitu ya, tentang hal-hal spiritual seperti itu kalau kita melalui pendekatan ilmiah. Nah ini mungkin yang menarik itu. Mungkin ada yang lain yang tambahan dari Bunda Citra tentang masa atau sudah ya. Ini yang juga yang tadi ya, juga yang tadi ya, maksudnya ketika tadi kan secara positif nih. Nah makanya bagi nih bapak nih sebagai bapak jangan buat istri stres Pak, lagi hamil itu ya, itu salah satunya. Jadi yang kadang kita
kenapa nih gitu ya, ternyata ada koneksinya gitu ketika seorang ibu yang lagi hamil itu dibuat stres, atau misalnya manajemen stresnya yang kurang gitu, atau misalnya si ayahnya tidak peka gitu ya gitu kan, gitu para ayah di sana gitu, sindiran. Jadi ternyata ketika tidak manajemen stresnya kurang, terus ternyata tidak bisa memahami diri sendiri bahwa ini sebuah hormon, kadang lingkungan sekitar yang membuat dianya merasa nggak nyaman gitu kan. Itu terus tadi nyambung juga ketika misalnya mungkin dalam Islam juga kenapa ada diharuskan membaca Al-Quran tuh Pak. Misalnya kalau ternyata kan kalau di kita dikhususkan kalau pengen cantik surat Maryam katanya ya, kalau pengen ganteng surat Yusuf gitu ya. Sebenarnya baca Al-Qur'annya itu kan ketika kita membaca Al-Qur'an itu komunikasi juga dengan anak gitu ya, dalam perut kan. Itu yang jadi tadi masa prenatal gitu kan, ketika perkembangan anak di dalam rahim sudah disiapkan. Dan ini ternyata salah satunya benar tadi, ibunya harus cerdas dan support dari ayahnya yang harus mengerti gitu, mendukung ayah siaga gitu kan. Tadi kan dari cerdas ya, cerdas, kemudian emosionalnya terjaga, itu kan terkait dengan mentalnya mungkin ya. Nah, bagaimana juga agar kecerdasan itu, mental itu terjaga, tentu harus juga ada asupan gizi yang baik. Ini kesehatan gizi. Untuk ibu hamil, jangan sampai kita ingin menjaga agar anak itu sehat, cerdas, pintar, dan lain sebagainya, tetapi asupan gizinya itu tidak kita perhatikan seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi tugas bersama, tidak hanya ibu hamilnya saja ya, tetapi mungkin para suami gitu ya. Kan di sini ada Pak Erik saja gitu ya gitu. Dari tadi Monika itu apa Bunda, titik tekan komunikasi di dalam janin. Kalau Bunda Citra itu tentang menjaga manajemen stres. Kalau Bunda Mira kesehatan gizi. Fisiknya apa ya? Kalau menurut saya jangan lupa ajak juga ke mall. Nah, itu yang penting. Iya. Hanya stres Bun, kalau ke mall itu kan naik turun itu kan melatih gerak itu supaya nanti pas kelahiran itu fisiknya kuat. Jadi itu olahraga ke mall itu. Nah itu ya, mungkin kita berbicara tentang bagaimana tadi seputar perkembangan persiapan perkembangan anak dari sisi penyiapan gitu ya. Nah kita juga sering kita pahami semua gitu ya, bahwa di dalam ilmu psikologi itu ada dua aliran gitu ya, tentang bagaimana peserta didik itu berkembang gitu ya. Ada aliran nativisme dan empirisme gitu ya. Nah, ini bagaimana sih, mungkin ada yang mau berpendapat gitu ya tentang kecenderungan kita itu lebih pihak kemana sih pengaruhnya gitu ya? Apakah unsur nativisme ya bawaan gitu ya, atau mungkin empirisme karena faktor pengalaman yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu ya? Apakah itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat? Bagaimana, mungkin ada yang berpendapat mengenai dalam psikologi itu ada nativisme, empirisme. Kedua-duanya ini mempengaruhi anak itu seperti apa? Sepertinya mempengaruhi. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Apalagi yang pertama yang nativisme itu kan kaitannya mungkin dengan gen gitu ya. Karena gen itu merupakan faktor yang terkuat sebetulnya karena bawaan dari ayah dan ibunya. Karena itu tadi kalau mau cerdas ya ibunya harus cerdas gitu ya. Kemudian ketika seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya, akhirnya yang aliran yang satunya itu kan tadi empirisme, pengalaman itu akhirnya ikut mempengaruhi juga terhadap akhirnya pada entah itu pola asuh atau entah itu pada cara mendidik anak-anak kita seperti itu. Atau lingkungan. Kadang-kadang yang dari rumahnya itu maaf misalnya ibu bapaknya solehah, udah dididik sedemikian rupa. Saya lagi baca juga Bu, yang sebenarnya ada teman saya gitu Pak. Jadi udah disiapkan sedemikian gitu ya, orang tuanya solehah, udah rasanya tidak mungkin si anak ini ada cacat lah gitu dalam tanda kutip secara ininya, tapi lingkungan mempengaruhi gitu kan, itu yang menjadi
apa ya, menjadi tolak ukur dari si anak itu untuk berubah gitu kan. Jadi intinya apa, Bu? Iya, setidaknya dengan adanya fondasi yang kuat Iya. dari Rumah. keluarga inti gitu, keluarga utama sekiranya. Jadi faktor negatif dari lingkungan itu dapat diminimalisir. Iya. Jadi emang apa ya, yang autisme itu kan bawaan gitu ya. Jadi emang kalau di dalam mempelajari psikologi perkembangan juga sudah jelas gitu ya, tahapan-tahapan bagaimana anak itu berkembang, tahapan misalnya motorik gitu ya, kan nggak ada namanya anak baru lahir itu seperti anak kambing gitu ya, langsung jalan sendiri, langsung Itu sendiri. kan kalau idealnya bayi itu kan di kisaran 1,5 tahun, 2 tahun ya, dia sudah bisa berjalan gitu kan. Jadi ada fase-fase tahapan ya sesuai dengan kematangan unsur biologis ya gitu ya, atau masa pakan kalau kata Mario Montessori tadi gitu ya. Nah tentunya kita ketika itu aliran autisme berbicara seperti itu, sehingga ketika ada unsur empirisme gitu ya, pengalaman, maka disitulah dikuatkan gitu. Jadi ketika unsur organ biologisnya matang nih, misalnya anak sudah mulai merangkak gitu ya, mulai mau belajar berjalan, maka kita aliran empirismenya adalah kita selalu memberikan stimulus respon gitu ya. Memberikan stimulus respon ketika kematangan itu sudah nampak dalam diri anak, maka kita senantiasa sebagai ibu gitu ya, melatih atau orang tua melatih untuk anak belajar merangkak, belajar berdiri gitu ya, sehingga disitulah kedua-duanya berjalan antara autisme yang ada di dalam gen ataupun dari tadi, lalu juga kita diperkuat dengan stimulus-stimulus sebagai unsur pengalaman ya, yang dipengaruhi adalah bagian daripada lingkungan seperti itu. Jadi autisme dan empirisme. Mungkin ada yang mau menambahkan dari seperti ini? Iya, mungkin begitu ya Pak. Jadi memang keduanya itu saling berhubungan ya, antara nativisme dengan empirisme gitu, karena memang faktor lingkungan juga yang mempengaruhi gitu. Walaupun memang dia dasarnya dari keluarga yang sudah disiapkan, soleh-solehah istilahnya gitu ya, namun lingkungannya tidak seperti itu, itu juga akan mempengaruhi salah satunya gitu mungkin ya Pak ya. Ya. Dan mungkin berikutnya kita membahas tentang mungkin konsep dasar perkembangan gitu ya. Konsep dasar perkembangan itu adalah dari hal yang sederhana menuju kepada hal yang lebih rumit gitu ya. Jadi dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Tentu kan kalau anak ingin maksimal dalam perkembangannya gitu ya, sehingga menyebabkan perkembangan peserta didik yang baik juga, dari tangga 1, tangga 2, tangga 3-nya itu dia harus harus mampu melewati dengan baik. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan kita itu, bagaimana kalau anak itu ya, di fase tangga 1 dia mengalami kesulitan ya. Sementara sejalan dengan perkembangan usianya dia harus menginjak kepada tangga 2 ya. Tentu tangga 2 dia harus lebih bisa lagi, dan tentunya tantangannya lebih berat dan lebih rumit lagi yang harus dilakukan. Misalnya bisa dalam perkembangan motorik gitu ya, atau mungkin perkembangan bahasa. Ini bagaimana Bu kalau kita mendapatkan gitu ya anak yang seperti itu ya, yang kesulitan dalam perkembangannya gitu ya, sehingga kan dari tangga 1, tangga 2 yang mudah aja dia tidak bisa melewati, apalagi tangga 3, 4, 5 yang jauh lebih sulit. Itu bagaimana kita berperan gitu ya, baik sebagai ya tentunya kita mungkin untuk wawasan mahasiswa gitu ya, sebagai guru gitu ya, harus apa yang dilakukannya mendapatkan kasus permasalahan seperti itu. Kalau misalnya seperti itu mungkin kan stimulasinya stimulasinya yang harus kita tambah gitu. Kalau misalnya awalnya biasa saja sebagai orang tua, stimulasinya bagaimana dia akan berkembang gitu ya seadanya aja gitu. Nah kita stimulasinya kita harus tambah. Kalau misalnya kita belum mampu, nah kita serahkan ke ahlinya, misalnya kita cek ke ahli gigitnya gitu ya. Ke medis gitu ya. Nah ke medisnya, kemudian screening awal dulu gitu ya. Kita lihat dulu perkembangan anak kita tuh sampai mana. Nah setelah itu kan kita temukan stimulasi yang tepat itu untuk anak tersebut tuh seperti apa gitu. Nah itu mungkin ya. Jadi kita cek dulu nih, screening dulu nih gitu ya. Atau mungkin Bunda Nika ya, sebelum ke langkah screening itu kita mungkin kalau misalnya di kelas kita sebagai guru gitu ya, ada 10 anak, lalu ada anak yang 2 ini agak terlambat dalam menerima materi pembelajaran.
Dan mungkin kita sebagai guru itu yang dua ini bukannya kita tinggalkan, tetapi justru kita perlakukan yang lebih intensif lagi gitu ya. Artinya kalau kepada yang lain cukup sekali 2 kali kita sampaikan materi, ya, yang dua ini mungkin bisa 4 kali atau 5 kali 6 kali gitu. Mungkin itu ya salah satu apa yang harus dilakukan oleh guru gitu ya ketika di dalam kelas itu ada anak yang mengalami keterlambatan, atau mungkin apa Bunda Mira selain daripada itu? Ini berbicara ketika kita entah itu sebagai seorang pendidik Iya. atau sebagai orang tua mungkin ya. Iya. Ini kita itu harus aware, harus tahu kenapa anak ini kok tidak seperti teman-teman yang lain gitu ya. Kita harus mempunyai kepekaan seperti itu. Nah itu syaratnya itu ya kembali ya, guru memahami psikologi. Iya, kembali lagi ke sana ya. Psikologi perkembangannya. Kemudian kita cari tahu lagi, kembali lagi kita ke orang tuanya. Bagaimana nih anak di rumahnya seperti apa? Gitu ya. Kita komunikasi. Perlakuan orang tuanya ke anaknya juga seperti apa? Sehingga nanti kita sebagai pendidik ataupun orang tua mempunyai formula yang tepat untuk memberikan perlakuan yang tepat terhadap anak tersebut. Mungkin seperti itu ya. Ya, jadi dilihat bagaimana mungkin pola asuh orang tuanya gitu ya. Kedekatan orang tuanya itu untuk anaknya seperti apa? Mungkin ada orang tua yang mungkin dalam pola istilah psikologi itu pengasuhan permisif gitu ya, yang acuh gitu ya, dan tidak memperhatikan perkembangan. Mungkin Bunda Mira, Bunda Citra, ada tambahannya? Yang tadi, jadi sama-sama evaluasi. Iya. Karena tadi dari sisi ininya, dari sisi anaknya. Jadi evaluasi dari di sekolah guru yang evaluasi tentang proses pembelajarannya, tentang metode pembelajarannya. Di rumah orang tua evaluasi juga kan. Iya. Jadi sama-sama introspeksi diri gitu kan. Setelah kita tadi tahu, tadi kata Bapak itu ya, kita memberikan pengayaan kan, anak tuh ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Sementara kita harus memaksimalkan ketiga kondisi ini gitu kan. Ya, yang terutama yang terlambat. Ya maksudnya tapi kan tetap kita harus ini gitu ya, harus aware gitu kan. Nah, fokus ke yang terlambat ini. Jadi tadi ketika guru udah tahu, guru udah mengenal, oh ternyata saya salah nih gitu. Atau saya kurang di kelas tuh kurang hanya fokus dengan metode pembelajaran auditorial gitu, misalnya dengan ceramah gitu kan. Oh harusnya si anak ini butuh gaya belajarnya kinestetik, harus diajak gerak gitu, harus diajak praktek gitu kan. Jadi sama-sama evaluasi. Ketika tadi udah dapat dari dari anaknya gitu, jadi orang tua ataupun gurunya evaluasi proses pembelajarannya. Jadi salah satunya dari pengayaan. Jangan sampai ketika pengayaan pun atau ketika memberikan pengajaran pun sama dengan metode sebelumnya itu tidak efektif juga. Jadi harus saling beriringan. Jadi gitu. mungkin guru itu harus memahami gaya belajar kita ketahui selama ini ada tiga ya, visual, auditory dan kinestetik gitu ya. Mungkin yang visual itu yang nantinya akan menjadi desain interior, desain grafis gitu ya, yang suka menggambar gitu ya. Auditory itu ya mungkin orang-orang yang seperti Mario Teguh, motivator. Kalau yang kinestetik itu ya mungkin anak yang akan jadi pilot gitu ya. Jadi supir bus. Nah ini kita ternyata dari diskusi ini banyak ya, kita ternyata tidak mudah gitu ya, tugas seorang guru gitu ya, baik di TK maupun di SD itu yang benar-benar harus banyak wawasan gitu ya. Ini satu bidang ilmu aja tentang psikologi perkembangan, banyak yang harus dipelajari dikuasai oleh seorang guru gitu ya. Manakala mungkin guru ini ingin berhasil gitu ya, mengajar di sekolah gitu ya. Nah mungkin ada closing statement ya untuk pertemuan ini dari 3 narasumber ini ya. Saya gitu ya. Sepertinya podcast ini dilanjutnya ke mata kuliah lain. Jadi kita punya channel YouTube lah. Amin. Silakan mungkin ada closing statement dulu dari Bunda Nika dari pembahasan materi ya, dari awal sampai akhir ini, apa sih mungkin ya saran-saran dari Bunda Nika untuk mahasiswa PG PAUD dan PGSD yang nanti akan dipersiapkan menjadi pendidik di levelnya masing-masing. Seperti apa kita? Iya, baik. Kalau misalnya dari saya sih hanya ini ya, persiapkan perencanaan yang matang dalam kegiatan pembelajaran. Di perencanaannya ya? Iya, dalam perencanaan pembelajaran itu siapkan strategi yang tepat
media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik kita. Karena apa? Karena ketiganya itu adalah sebagai apa ya? Hal yang utama gitu ya. Rancangan pembelajaran itu hal yang utama yang harus kita persiapkan. Karena kalau misalnya tidak ada perancangan itu kan nol gitu ya, nihil gitu. Ya bagian daripada profesionalisme iya, karena guru itu kan profesi sebagai profesionalisme. Iya, nah itu yang ditekankan, yang saya tekankan itu. Rancanglah kegiatan pembelajaran yang sesuai gitu, yang menarik, kemudian media yang efektif gitu ya untuk peserta didik. Metode juga jangan lupa ya yang sesuai dengan karakteristik materi. Iya, betul. Silakan mungkin closing dari Bunda Mira. Kalau dari saya lebih kepada pesan mungkin ya kepada anakku, teman-teman mahasiswa semua yang nanti sebagai calon pendidik ya, hendaklah menempatkan atau memahami karakteristik anak-anak didik kita, yang lakukan pendekatan secara individual terhadap mereka. Ingat bahwa kita tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada hal yang lebih dari itu, yaitu kita membimbing, mengajar mereka terkait dengan karakter dan lain sebagainya. Itu yang harus ditanamkan. Jadi Bunda Mira ini ya kita pentingnya sebagai guru itu apa ya, terjalin emosional secara individu setiap anak. Mungkin kalau kita mengacu kepada ahli pemikiran Islamnya Pak Imam Ghazali itu, Imam Ghazali itu mengatakan kalau kita seorang guru itu kepada anak itu, kepada siswa itu harus diumpamakan seperti anak kandung gitu. Sehingga bila perlu si peserta didik ini didoakan ketika kita sholat malam gitu ya. Didoakan supaya belajarnya terbuka, ya otaknya terbuka, didoakan oleh Allah gitu ya. Jangan hanya gugur kewajiban kita belajar sudah aja. Jadi perlu sikap tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab dari seorang pendidik, seorang guru gitu ya. Sekalipun tugasnya hanya di sekolah. Bagus sekali Bunda Mira. Berikutnya dari closing statement dari Bunda Citra. Jika tadi bakal kita semua di sini pakar. Amin. Jika tadi Bunda Mika terkait dengan perencanaan pembelajaran disiapkan semaksimal mungkin. Bunda Mira tentang karakteristik, dan kita bukan hanya mentransfer ilmu, ada PR besar gitu ya. Ternyata ada karakter yang harus kita berikan yang baik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak peserta didik kita. Kalau saya pesannya, setiap anak itu berbeda gitu ya. Setiap anak itu berbeda. Jadi unik kita setiap anak di kelas itu. Jadi pikirannya jangan merasa kita gagal ketika ada anak yang ini kadang yang jadi pertanyaan Pak di kelas tuh. Jadi kalau misalnya Bu kita udah maksimal nih, perencanaan udah bagus nih, kita udah ngajar sesuai yang diarahkan nih gitu kan, udah sesuai dengan gaya belajar semuanya udah dimaksimalkan, tapi si anak ini gagal. Ingat satu hal, tetap ada proses yang dijalani dan setiap karakter siswa atau individu siswa itu berbeda. Dan tentunya tadi ketika Pak Erik bilang kita harus mendoakan, dan satu lagi Pak, kita harus mengikhlaskan tentang siswa gitu ya. Jadi maksudnya apapun yang siswa lakukan kita siswa lakukan kita itu ikhlas gitu kan. Dedikasi seorang guru PAUD, guru SD itu harus ikhlas. Dan jawab juga ikhlas gitu. Jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang kita harus mendoakan, ikhlas juga gitu. Kalau udah ikhlas itu 1 juta. Apa itu 1 juta? Jangan dibahas. Gitu ya. Yang mudah-mudahan dapat keberkahannya. Amin. Keberkahan itu ya sesuatu hal yang nilainya luar biasa gitu ya. Tidak bisa dinilai dengan unsur materi saja seperti itu. Nah ini terima kasih kepada rekan kami ya, 3 narasumber ini, ada Bunda Citra, Bunda Nika, Bunda Mira, yang sudah kita diskusi yang sangat asik ya, sangat luar biasa, diskusi tentang keilmuan psikologi pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan daripada apa ini talkshow atau talkshow ya, mudah-mudahan dari talkshow ini tidak hanya bermanfaat oleh rekan-rekan mahasiswa gitu ya, dari prodi PG PAUD, PG SD Universitas Muhammadiyah Kuningan, juga PG PAUD dari Universitas Muhammadiyah Subang, juga ini juga pada umumnya kepada
orang tua gitu ya. Menurut saya keilmuan psikologi perkembangan ini sangat penting gitu ya. Baik ada di prodi PG PAUD maupun PG SD. Dan itu tidak hanya untuk guru gitu ya. Tetapi oleh semua orang, karena orang itu semuanya menjadi orang tua gitu ya. Sehingga harus memahami gitu ya bagaimana memperlakukan anak itu sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan. Kalau tadi mungkin Bunda Mira juga mungkin sedikit evaluasi gitu ya dari guru gitu ya tentang kok tidak berhasil. Tapi saya mau coba banyak sisi positifnya, Bun. Ada sisi positifnya itu kita sering mendengar gitu ya. Anak itu lebih mendengar, lebih percaya kepada guru daripada kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya dosen. Walaupun orang tuanya dosen. Iya, itu kan artinya si guru ini sudah berhasil. Iya. Baik pendekatan secara emosional, pendekatan secara emosional, mungkin guru ini sudah memahami sedikit banyak tentang psikologi perkembangan. Sehingga anak ini lebih nurut gitu ya kepada guru daripada ibunya. Kan soalnya kata bu guru juga nggak begitu kan, ya kata begitu tuh udah berat tuh. Tapi di sisi lain berarti gurunya sudah bagus membangun attachment, pelekatan kepada anak sudah bagus terhadap anak. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.